Setelah begini udah merenggut nyawa adik saya dan dia masih minta damai. 2 tahun lalu kemana aja dia? Gak. Gak, gimana kabarnya Gak? Kak, kuasa hukum kan menekankan kelalaian dalam dakwaan ini Pak. Kak, menurut kakak gimana Kak? Ya benar. Kelalaian terhadap Laura juga? Iyalah, itu udah pasti. Kecelakaan, kalau kecelakaan itu mungkin gimana ya? Kecelakaan tapi dia dalam keadaan sadar dan semuanya aman. Seharusnya tidak terjadi seperti itu. Ini kan dia dalam keadaan tidak sadar, mabuk. Terus dia bawa mobil mungkin cepet-cepet, ngebut-ngebut. Ya itu kan namanya kelalaian dong, bukan kecelakaan lagi. Memang dia yang cari celaka dong. Kita mah nunggu sampai Kita dia masuk, nunggunya, baru nanti iya, kita masuk. tunggu masuk. Dia lihat kan apa nih, datang sidang. Karena dari kemarin kan ditunda mulu. Begitu dia sidang mulai, baru kita masuk. Iya sih. Kita dari kemarin memang tunggu mulai nungguin. Gitu. Berarti sempat melihat Lihat, Gaga lihat. juga terdakwa. Saya tapi nggak turun ke bawah. Untuk apa? Nggak perlu. Masa mau sapa Lihat juga aja. kan nggak mungkin ya. Pasti dalam sidangnya. Kita mah kita mah kan dari dulu kita cuman melalui proses hukum aja, nggak perlu keluar dari jalur itulah. Ya kan kita udah kasih waktu 2 tahun buat dia ke rumah untuk ini itu, dia nggak datang ya udah kita lewat jalur hukum, nggak usah silaturahmi lagi, udah buat apa juga. Tapi sebenarnya ada yang ingin disampaikan nggak sih Kak dengan kedatangannya Tampar ke sini ke Gaganya langsung gitu? Enggak, Kita cuma buat ngawal aja. ngawal. Kita selalu mau supportnya Laura. Kak, tadi kan kuasa hukum sempat melontarkan akan ada opsi untuk perdamaian di tengah persidangan ini. Menurut kakak gimana Pak? Enggak. Oh, nggak tahu. Nggak tahu dan kayaknya nggak mungkin sih. Setelah begini udah merenggut nyawa adik saya dan dia masih minta damai. 2 tahun lalu kemana aja dia? Ya, mereka mencoba untuk ingin membicarakan lagi katanya. Membicarakan lagi. Apalagi yang perlu dibicarakan, orang udah nggak ada. Kak, soal ganti rugi seperti apa Kak? Nah, ganti rugi itu masih nanti, masih jauh. Beda Ya. itu, beda kasus ya. Iya, Kita udah. masih pidananya. Itu satu-satu aja dulu, kita mau masih coba yang ini dulu, support Laura yang di sini. Nanti kita lihat ke depannya. Kak, soal kabar somasi itu gimana tuh Kak? Yang katanya pihak dari ibu sama kakak minta 12, Ya, kan pertamanya kita minta kita nggak langsung lewat jalur hukum Nggak langsung pengadilan pengadilan. itu udah pasti diomongin dulu Ya, dong. pertamanya udah diomongin pasti. Bapaknya, ibunya, saya sama bapaknya Iya. Laura udah pasti diomongin dulu. Nggak mungkin saya langsung somasi tiba-tiba. Udah dibicarakan dulu itu semuanya. dengan jumlah segitu udah dibicarakan juga Bu berarti? Udah dong. Udah kita hitung juga tahu. sampai Laura umur waktu itu 60 tahunan, 60 kalau tahun. perempuan kan umurnya kan dihitung ya Laura kira-kira umurnya sampai 60 tahun. Per hari Laura butuh berapa, yaitu yang harus mereka bayar sampai dia umurnya 60 tahun. Dihitung dengan jangan lupa juga inflasi uang ya. Karena kan uang kan makin lama kan pasti ada inflasinya dalam jangka 60 tahun itu. Kan ya kita harus bayar suster, kita harus bayar obat-obatannya, belum nanti untuk luka dekubitusnya, itu harus diperhitungkan dong semuanya. Kan ini tanggung jawabnya dia. Sekali lagi ini kan kelalaian dari dia. Masa yang tanggung jawab kita semua. Gitu. Dan dia bahkan nggak ngehancurin cuma masa depan adik saya, ngehancurin semua satu keluarga dong berarti. Tapi disebutkan katanya kecelakaan yang biasa. Ya itu kan menurut dia. Kecelakaan Mungkin biasa. awalnya. Sekarang ya orang juga pasti mikir ini kecelakaan biasanya dari mana. Kecelakaan biasa tuh mungkin ngerempet doang, udah spion hilang, udah oke, itu kecelakaan biasa. Ini kecelakaan sampai ngerenggut nyawa. Adik saya jadi lumpuh, akhirnya meninggal dunia. Apakah itu bisa disebut kecelakaan biasa? Enggak kan? Udah nggak bisa disebut kecelakaan biasa. Ini emang udah pasalnya aja kan luka berat. Mereka kan nggak ngerasain, nggak tahu. Nah, Nggak benar. tahu. Mereka nggak kita tahu gimana. rasanya harus Nggak ngerawat, ada yang dengerin dia nangis-nangis setiap ada yang hari cuma buat diganti lukanya. Mereka emang tahu. Nggak tahu. Mereka nggak pernah dengar Nggak pernah tangisan dia ada. kayak gimana. Bener nggak? Jadi nggak tahu mereka. Nggak tahu rasanya harus begadang sampai jam 5 pagi cuma buat nungguin dia supaya dia bisa tidur karena dia nggak bisa gerak kakinya. Kakinya kan, ya bayangin aja kalian tidur cuma satu posisi. Sakit kan? Nah dia harus kayak gitu seumur hidup dia. Dan kita sebagai keluarga kan harus bantu dia buat geser-geser supaya dia bisa bergerak.